Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait rencana aksi perubahan P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi penguatan kinerja jasa pelayan umum kantor guna mendukung tata kelola taman perkantoran yang baik. Perkenalan, saya Sanu, jabatan pengelola umum operasional angkatan 1 di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Latar belakang peran strategis ASN dan P3K. P3K memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas. Orientasi P3K memberikan pembekalan nilai dasar ASN berakhlak, etika kerja, serta adaptasi lingkungan kerja. Tantangan taman perkantoran, pengelola taman masih menghadapi kendala pemeliharaan belum optimal, pengawasan terbatas, dan koordinasi perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan kinerja pelayanan umum yang terencana dan berkelanjutan. Maksud dan tujuan rencana aksi. Maksud: pedoman pelaksanaan pengelola dan pemeliharaan taman perkantoran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan 1. Meningkatkan kinerja jasa pelayanan umum dalam pengelola taman perkantoran. Tujuan 2. Mewujudkan taman yang bersih, tertata, asri, dan berkelanjutan. Tujuan 3. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan responsif bagi pegawai dan masyarakat. Tujuan 4. Meningkatkan efektivitas pelayanan umum melalui pengelola sarana lingkungan yang optimal. Tujuan 5. Mendukung melalui peningkatan kualitas lingkungan perkantoran dan pelayanan organisasi. Visi dan misi Kabupaten Cirebon beriman bersih, tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional, inovatif, ekosistem inovatif dan pemerintahan dan masyarakat maju, masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya, agamis, toleransi antara umat beragama sesuai keyakinan pemeluknya, aman, lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOT Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Peran Sekretariat Daerah: unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah, koordinasi perangkat daerah, dan pelayanan administrasi diatur dalam Perbup nomor 128 tahun 2023. 3 asisten utama: asisten pemerintahan dan kesra pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan ekonomi, pembangunan pengadaan, asisten
administrasi umum, organisasi, keuangan umum, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, manajemen ASN atau Undang-Undang Nomor 28/2023 meliputi rencana kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pemberhentian, penilaian kinerja P3K, evaluasi sistematis hasil kerja berdasarkan target SKP kualitas, kualitas, ketepatan waktu, efektif dan efisien. Nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, kolaboratif, loyal dan adaptif. Rentra Sekretariat Daerah 2025 sampai dengan 2029, misi Setda, misi 1 beriman, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Tujuan Rentra Setda terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan transparan. Sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, meningkatnya pelaksanaan kebijakan tepat sasaran. Bagian umum dan tupoksi P3K. Bagian umum berada di bawah asisten administrasi umum, bertugas melaksanakan pelayanan administrasi, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan Setda Perbup nomor 128/2023. Tugas pokok P3K, pengelola umum operasional jabatan pelaksanaan non-manajemen sesuai Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN. Pendataan sarana dan prasarana kantor, penyiapan kebutuhan perlengkapan kerja, pemantauan kondisi gedung dan fasilitas pendukung, pengusulan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, monitoring penggunaan aset dan fasilitas kantor. Matrik rencana hasil kerja P3K, kegiatan pembersihan area taman, penyiraman taman, pemangkasan rumput dan tanaman hias, pemupukan dan pengendalian hama, pergantian taman mati, perawatan sarana pendukung taman,
monitoring dan evaluasi kondisi taman. Tujuan kinerja: menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesuburan taman, memelihara estetika taman, kesehatan dan pertumbuhan taman, menjaga keindahan taman, menjamin fungsi sarana taman, keberlanjutan pemeliharaan optimal. Indikator pencapaian taman bersih dari sampah dan gulma. Taman segar, tidak layu, rumput dan taman tertata rapi. Taman tumbuh subur, bebas hama. Taman mati diganti baru. Pot selang lampu berfungsi baik. Laporan perawatan tersusun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: penguatan kinerja jasa pelayanan umum kantor mendukung tata kelola taman perkantoran yang baik, pemeliharaan rutin dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, asri, nyaman, dan representatif. Saran: pemeliharaan taman secara rutin dan berkelanjutan, koordinasi dan pengawasan yang baik dalam pelaksanaan jasa pelayanan umum, dukungan seluruh pegawai dalam menjaga kebersihan lingkungan perkantoran. Penguatan kinerja terus ditingkatkan untuk mendukung tata kelola yang baik. Isu strategis: pengelola taman belum optimal, pengawasan dan koordinasi terbatas, belum ada standar dan jadwal, struktur pemanfaatan sarana pendukung kurang, tuntutan lingkungan kerja yang representatif meningkat. Terima kasih, sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai rencana aksi penguatan kinerja jasa pelayanan umum kantor guna mendukung tata kelola taman perkantoran yang baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.